Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Mushola Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita ke tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Mukhtasarul Ahadits, melanjutkan bacaan kita yaitu hadis yang ke-245 ya. 245. Ada enggak tulisnya ada? Beda ya? Iya, halaman 3. Ya. Allahumma aslih dzata bainina kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salami wa najjina minadh dhulumati ilan nuri wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Rawahu al-Hakim an Ibnu Mas'udin. Hadis yang 245 ini ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita yaitu doa untuk kemaslahatan hidup ya. Kita bermohon kepada Allah yang Nabi ajarkan untuk apa doanya? Kemaslahatan hidup. Ya. Apa bunyi doanya? Ya, untuk kemaslahatan hidup yang diajarkan oleh Nabi,
Allahumma aslih dzata bainina. Ya. Ya Allah, ya, perbaikilah segala urusan kami. Ya, ini kan doanya apa? Permohonan untuk kemaslahatan hidup, ya, hidup di dunia dan akhirat, ya. Tuh. Wa alif baina qulubina, ya, dan satukanlah hati kami. Ya, artinya hati kita minta satukan bersama orang-orang yang apa? Yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau cinta kepada orang-orang yang selalu berada di jalan Allah. Ya, kalau orang nggak berada di jalan Allah jangan kita cintai. Ya, kita nggak minta satuin hati kita sama orang yang menjadi musuh Allah. Jangan. Ya, kita nggak mau. Ya, hati kita disatuin sama orang yang apa? Ya? Yang menjadi musuh-musuh Allah dan musuh Rasulullah. Ya, sampai menghina Rasul, menghina Allah, jangan sampai kita minta disatukan hati kita. Ya, orang-orang kayak gitu jangankan hatinya kita minta disatuin, ya, namanya aja kita dengar udah enak. Ya, apalagi kita minta disatukan hati kita sama orang-orang yang apa? Tidak sejalan dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahdina subulas salam. Ya, dan berikanlah hidayah kepada kami menuju jalan keselamatan. Ya, kita ingin jalan nih yang kita jalani di dunia ini menuju keselamatan. Ya, bukan hanya kebahagiaan yang kita dapat, namun kita akan apa? Ya, menyakiti atau menyengsarakan orang lain. Itu enggak benar. Ya. Jadi subulas salam, jalan yang kita minta sama Allah itu jalan yang mendapatkan keselamatan. Ya, bukan hanya jalan buat kita dalam rangka untuk apa? Memperkaya diri kita, untuk menyenangkan keluarga kita, bukan. Ya, akan tetapi apa itu? Jalan-jalan yang bisa memberikan keselamatan dalam arti apa? Ya tentunya jalan-jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kita sering baca, ya, setiap sholat minimal 17 kali kita baca dalam surah Al-Fatihah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang apa? Yang lurus. Ya, tuh. Nah, jalan yang lurus yang seperti apa? Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalan bagi orang-orang yang engkau beri apa? Nikmat, ya, tuh. Jadi bukan kepada jalan yang engkau beri, yang bukan engkau beri nikmat, ya Allah. Ya, banyak orang bahagia buat dirinya di dunia, banyak enggak? Banyak, ya, tapi mereka tidak berada di jalan Allah. Ya, yang pada akhirnya mereka apa? Menghalalkan berbagai macam cara dalam rangka untuk apa? Memperkaya dirinya. Ya, dalam rangka untuk apa? Menyenangkan keluarganya. Enggak mikir mana halal, mana haram. Enggak mikir mana yang akan apa? Menyakiti atau menzalimi orang lain ataupun tidak. Yang penting apa ya? Yang penting dia apa? Senang sak buduk urusan orang lain. Nah, ini enggak benar. Ya, tuh. Makanya dalam surah Al-Fatihah itu Allah lanjutin apa? Ghair maghdubi alaihim. Ya, bukan jalan orang-orang yang engkau apa? Murkai. Ya, bukan jalan orang-orang yang engkau apa itu marahin. Ya, waladhdallin, dan juga bukan jalan apa ya? Orang-orang yang sesat. Ya. Nah, kalau jalan orang sesat ngapain kita ikutin? Ya. Kalau udah tahu tuh jalannya salah, kita aja, Bu, ya, ngikutin jalan, kita mau ke tempat suatu tujuan, kita ikutin orang yang nggak tahu jalan, kita kesel nggak? Kita ikutin di belakang muter situ lagi itu. Ya, itu jalannya aja kita udah kesel, apalagi dia bisa ngapain? Menyesatkan ataupun menyengsarakan kita. Ya, makanya kita minta wahdina subulas salam, ya. Hidayah yang apa? Memberikan jalan keselamatan, ya. Tuh. Wa najjina minaz zulumati ilan nur. Ya, dan selamatkanlah kami, ya, minaz zulumat, dari kegelapan ila nur,
menuju cahaya, ya. Yang tadinya kita berada di jalan yang salah, ya, yang tadinya kita ikut-ikutan orang, ya, yang nggak tahu juntrungannya, ya, yang tadinya kita terlalu fanatik kepada seseorang, kepada partai, kepada kelompok, kepada golongan, ya, kita tidak tahu yang kita fanatik itu adalah apa? Satu kelompok yang tidak selamanya benar, ya. Kan kita yang namanya fanatik nggak boleh, ya. Kita boleh fanatik cuma dua, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, kepada makhluk yang lain nggak boleh, kepada orang tua aja nggak boleh. Kenapa orang tua kita juga manusia biasa, apalagi kepada partai, apalagi kepada figur, nggak juga. Ya, mereka itulah manusia biasa, apalagi yang udah jelas-jelas dia itu apa? Mengajak jalan untuk menyesatkan kita, ya, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Ya, ini bahaya. Ya, makanya kita zaman sekarang, Bu, jangan terlalu tergiur, terpancing dengan figur. Ya, figur itu namanya manusia biasa. Ya kan, dengan omongan ini, omongan itu, partai ini, partai itu, jangan. Ya udahlah, kita berada di jalan siapa? Jalan Allah dan jalan Rasulullah saja. Ya, kita kalau berada di dua jalan ini, insya Allah tidak akan tersesat. Kenapa? Karena Nabi sudah katakan, taraktu fikum amrayni. Ya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Nabi ini. Ya, in tamassaktum bihima, seandainya kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini, kata Nabi, lan tadillu abada. Ya, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu yang ditinggalkan dua pusaka ini adalah apa? Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an jelas adalah ucapan kayak firman Allah yang enggak pernah salah. Kenapa? Zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha mulia. Nabi Muhammad berupa hadis ucapannya, Nabi yang paling dicintai, Nabi yang paling disayangi, Nabi yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul, Nabi yang pertama kali bakal dimasukkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita enggak salah, Bu, kalau kita fanatik kepada dua ini. Ya, tapi kalau kita fanatik kepada yang lain, kepada selain Allah Rasulullah, ya, itu apa namanya? Potensi untuk melakukan kesalahan banyak. Ya, kita enggak lihat partainya, mau tampilannya seperti apa juga, kalau udah namanya urusan apa namanya itu jabatan, itu lain lagi dah urusannya. Ya, jangan sekali lagi makanya kita katakan enggak boleh kita fanatik. Ya, kita fanatik nantinya akan berakibat apa itu dampak negatifnya? Membenarkan yang salah. Kenapa, Bu? Kalau orang udah fanatik itu, dia salah aja dianggap benar, apalagi dia benar. Biasanya begitu. Fanatik, ya kan? Kalau fanatik nggak boleh ada yang salah, ya. Tuh, makanya hati-hati di zaman sekarang, jangan kita gampang terpancing, tuh, ya, tuh. Wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ya, dan jauhkanlah kami dari perbuatan keji, ma zahara minha, yang nampak, wa ma batan, dan yang tidak nampak. Ibu, perbuatan keji ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Ya, apa sih contohnya, Bu, yang enggak kelihatan keji kita? Ya, perbuatan keji yang enggak nampak bagi kita itu contohnya apa? Ya, kita suudzon kepada Allah, ya, suudzon kepada orang baik, padahal tuh orang niatnya baik, pengen ngajak kita ke jalan yang benar, tapi kita apain? Kita anggap dia itu jalan yang apa ya? Sesat, bakal nyusahin kita, ya kan? Kan ada seperti itu, ada enggak? Kita punya keyakinan hati kita seperti itu. Ada aja. Apalagi kita belum tahu siapa itu orangnya. Ya, tuh. Nah, ini suatu kejahatan yang baton, yang enggak kelihatan. Ada yang kelihatan. Ya, bilang terangan orang ngajak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, terang-terangan orang ngajak kita untuk melakukan perbuatan apa? Maksiat. Ya, itu udah jelas-jelas. Itu namanya zahir. Ya, yang nampak. Ya, karena kan kita harus sadar, kita harus tahu, ya, yang namanya syaitan itu kan enggak pernah satu detik pun akan meninggalkan kita untuk menyesatkan kita. Ya. Kalau kita, Bu, ibadah masih ada istilah kita istilahnya ngantol ya. Ya kan bisa istirahat gitu kita ibadah kan. Tapi kalau setan godain kita enggak ada istirahatnya, Bu. Terus-terusan.
Ya, dia para bergantian itu. Yang ini capek, jangan putus terus, hajar terus 1000 hari godain terus katanya. Ya, enggak ada capeknya. Kita ibadah ada capeknya enggak? Banyak, bukan ada. Ya, ntar pulang ngaji nih enggak ada yang baca buku lagi. Pasti ngapain? Duduk, ngeting, ngupi bareng lakinya kan gitu. Sampai nonton TV, ya. Ngaji sejam, nonton TV-nya berapa jam? Mana? Ya, itu udah bukti. Ya, kalau kita itu dalam ibadah ada ngantolnya. Ya, tapi kalau setan godain kita nggak pernah apa? Nggak pernah ngantol, nggak pernah bosan. Ya, kapan aja tuh, ya kita digodain. Kita ngaji nih, emang nggak digodain setan? Godain. Ada yang dibikin ngantuk matanya, ada yang dibikin lemes bawaannya, ada yang dibikin pegel kakinya, ya kan? Ya ada nggak? Ada. Ya, pegel bawaannya. Padahal tuh godaan tuh bu, hati-hati bu. Iya, ya. Itu bukan sebenarnya itu. Itu kalau penyakit kayak gitu tuh, Bu, datangnya apa istilahnya itu anggot-anggotan, tuh godaan setan itu. Iya, tapi kalau diajak jalan-jalan coba. Seger. Ya, apalagi diajak shopping sama lakinya. Ya, iya. Lagi pakai selimut juga di dalam kamar menggigil diajak, "Neng, ayo kita ke toko emas." Langsung semangat itu. Itu godaan bukan? Godaan. Tapi kalau diajak ngaji, ayo ngaji yuk. Mendung, Bukhari nggak datang, paling di Jawa, ke Jawa lagi. Nah, itu ada aja tuh godaan seperti itu, ada nggak? Ada. Ya, itu setan sekali lagi saya katakan menggoda manusia tidak pernah ngantol sedikit pun. Tapi manusia dalam beribadah banyakkan ngantolnya. Ya, kita Bu kalau ibadah maunya cepet-cepet kan? Ya kan? Tapi kalau lagi enak-enak dunia pengen apa ya? Pengen lama. Ya, jangan jauh-jauh lah. Lamaan mana kita baca HP, baca WA, ame baca Quran. Ya, kan? Jujur kan? Ayo, mending jujur aja. Semuanya, saya juga gitu, terus terang aja. Ya, cuma kita kan bacanya ada yang prioritas yang perlu kita baca, ada yang nggak perlu. Ya, kan orang tuh kalau udah main HP tuh, ya Allah, sampai berjam-jam. Ya, semua dilihatin itu status orang inilah itu. Ya, artinya kita status kita apa namanya? Boleh aja baca HP atau WA atau IG atau Facebook, cuma yang apa? Skala prioritas. Yang penting-penting aja, yang nggak penting mah lewat-lewatin aja udah nggak perlu. Apalagi yang sifatnya berita-berita gosip. Ya. Nah, itu kan paling enak kita baca itu. Cerita-cerita gosip nih kayak gini ya. Padahal itu akan apa ya? Secara nggak langsung ngajarin kita kalau buat gosip caranya kayak gini itu. Ya. Sekali lagi kita mohon kepada Allah ya, wajannibnal fawahisya ma zahara wa ma minha wa ma batan. Tuh ya. Yang berikutnya Rasul mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah apa? Allahumma barik lana fi asma'ina. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada pendengaran kami. Ya, ini telinga yang dikasih kanan kiri Bu. Ya, selama belum budak alhamdulillah. Ya, kita minta diberikan keberkahan. Apa maksudnya? Dipakai untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, tausiah-tausiah, ya, tuh ujangan-ujangan yang disampaikan oleh para mubalik atau mubalighah, ya, disampaikan oleh para guru, ya, yang enggak ngaji mungkin bisa mendengar, jangan udah enggak ngaji di rumah juga nyetel TV. Ya, harusnya udah enggak ngaji di rumah ngapain? Dengerin ada orang pengajian pasang kuping. Ya, tuh. Ya kan? Tuh, kan udah disuruh kun apa itu? Kun aliman. Ya, au muta'alliman. Jadilah engkau orang alim, kalau enggak bisa jadi orang yang apa ya? Muta'allim. Orang yang belajar. Kalau enggak bisa mau belajar, kun mustami'an, dengerin. Ya, kalau enggak mau dengerin juga wa kun muhibban. Ya, jadi orang yang cinta aja sama ulama, sama ilmu. Ya, jangan yang kelima ini. Udah orang alim kagak, belajar enggak mau, dengerin enggak mau, cinta kagak. Yang kelima bawaannya apa ya? Gedeg aja sama orang belajar. Ya, wala takun khamisan kata Nabi kan begitu. Ya, jangan sampai kelompok orang yang kelima nih. Ya, pintar kagak, belajar enggak mau, dengerin kagak, cinta kagak. Ya, ini apa nih? Udah keblangsak dan orang kayak gini nih. Ya, gimana mau minta syafaat nanti di hari kiamat enggak bakalan. Ya, paling enggak dia udah enggak orang alim, udah enggak belajar, udah enggak mau ngaji, cinta aja demen sama orang alim, sama orang pintar, sama orang
baik, insya Allah akan membantu dia itu nanti di hari apa? Di hari kiamat dulu, ya. Jadi kuping yang dikasih ini, ya, kita minta diberikan keberkahan wa barik lana fi asma'ina. Ya, artinya telinga ini kita gunain untuk yang baik-baik. Wa absarina, dan juga apa? Penglihatan kami, ya. Tuh, minta apain? Diberikan keberkahan, ya. Melihat ya yang baik-baik. Bu, ibu megang kitab meskipun ibu enggak paham, ibu ngeliatin doang itu ada keberkahannya loh, Bu. Ya. Kita ngeliatin doang kagak paham, hurufnya huruf botak, ya, huruf gondol, udah ngeliatin aja. Ya, sekedar kita megang kitab, kita liatin meskipun nggak paham, tapi ada apa ya? Ada keberkahan tersendiri yang kita nggak tahu. Ya, tuh. Ustaz, saya kan nggak paham, sayang-sayang ngapain megang kitab? Bukan masalah sayang-sayang. Ya, yang namanya keberkahan itu kita nggak tahu datangnya dari mana. Ya, ini seorang muallif atau pengarang kitab ini nih, ya, dia berniat untuk apa? Menjadikan kitab yang dia karang ini memberikan manfaat buat dia. Terlepas dari itu orang mau paham atau kagak, ya, kita beli aja Bu, udah dapat apa? Keberkahan, ya, dapat pahala gak? Dapat, ya. Kapan kita nggak tahu gak? Kita nggak tahu. Kalau dikasih tahu di awal orang pasti berebut, ya kan? Pada beli semua kitabnya nih, ada yang beli 2, ada yang beli 3, ya, ada yang beli 4 mungkin. Kenapa? Karena dikasih tahu keberkahan yang Allah bakal berikan, tapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana bukti keberkahannya, Bu? Kita mendapatkan kehidupan yang tenang, damai, ya kan? Tuh, orang ngelihat kita itu, Bu, ya, kayaknya kok nggak ada masalah. Cakep kayak gitu orang gitu. Ya, jangan kita menunjukkan masalah di depan orang, jangan. Ya, kenapa? Percuma kita ngaduin masalah kita sama orang. Ya, kita ngaduin masalah kepada siapa? Kepada Allah, ngadu bangun malam, ya Allah saya begini, ya keluargaku begini, aduin aja, ya orang semua dia yang punya kok, ya. Jadi kita ngadu ke orang belum tentu dia ngasih solusi, yang ada nambah apa? Nambah beban, nambah masalah, ya kan? Tuh, orang begini nih Bu, katanya keluarga gua laki gua gini, emang laki mau semuanya begitu, tuh, semua laki dibilang, termasuk saya kalau gitu, ya udah mau jangan percaya sama laki sekarang katanya, nah. Ya, tidak semua laki-laki kan begitu. Ya, ada laki-laki yang baik, ada yang setengah baik, ada yang enggak baik, ada yang enggak baik banget, ada enggak? Ada. Ya, makanya kita jangan curhat kepada sembarang orang, apalagi orang-orang biasa. Langsung curhat kita bangun malam, wudu, sholat 2 rakaat, minta, ya, minta kepada Allah, ya, minta petunjuk ya Allah gimana. Ya, lihat tuh mata yang Allah kasih kita untuk melihat sesuatu yang apa ya? Yang baik-baik. Kalau pengen mendatangkan keberkahan dari mata kita, ya. Wa qulubina, ya, dan juga keberkahan di mana? Di hati kami. Ya, tuh hati kita Bu perlu berkah gak? Perlu banget. Orang kalau punya hati nggak berkah Bu, nggak pernah puas. Ya, udah dikasih ini pengen yang lain. Dikasih ini lagi, pengen yang lain lagi. Enggak ada sifat qanaah namanya itu orang. Ya, enggak pernah puas. Ya. Kenapa itu bisa begitu enggak bikin puas? Setan godain kita. Ya, lo dikasih mobil. Ya, baru mobil gituan doang. Minta sama yang cakepan lagi sama laki lu. Ya kan, suruh dia gimana kayak caranya korupsi kayak biarin aja yang penting dapat mobil bagus tuh. Ada kayak gitu? Banyak, Bu. Ya, itu. Nggak pernah puas. Pokoknya orang kalau tanda hatinya nggak berkah itu nggak akan pernah puas dengan pemberian Allah. Ya, Allah memberikan kepada kita Bu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, bukan sesuai keinginan kita, bukan. Bukan sesuai kepuasan kita, bukan. Allah nggak mungkin Bu memberikan kita pengen puas. Ya, Allah lebih tahu. Ya, Allah kasih kita sesuai apa yang kita apain butuhkan. Ya, ini kita dalam lingkungan orang ngaji kayak gini Bu, ada orang ekonominya begini, ada yang begono, ada yang begini, ada yang begitu tuh Bu. Itu emang Allah udah tahu gak? Tahu.
Ya, Allah tahu, udahlah, nerima aja dengan apa yang Allah sudah apa? Ya, putuskan. Kalau kita ingin bahagia, Bu, jangan pernah melihat kebahagiaan orang lain. Ya, kenapa? Karena kalau kita yang kita lihat kebahagiaan orang lain, yang ada kita jadi apa? Iri. Ya, udah jangan lihat kebahagiaan orang. Udah, kita ngadepin hidup yang kita jalani. Orang bisa jalan sono sini, luar negeri, pulang pergi, mamerin mobil, anak mobil ini, mamerin tempat wisata ini, biarin aja. Urusan dia, ya. Allah kasih kita kayak gini, mah Allah tentuin, gua nggak kemana-mana, biarin dah. Ya, ntar lagi kalau lagi gue jadi gue jalan berjalan. Ya, emang udah takdir. Ya, mau diapain? Ya, Allah udah tahu, Bu, kalau ada duit pasti bakal jalan. Ya, kalau nggak duit ya udah biarin aja. Ya, kecuali kalau orang ajak lain lagi. Ya, ibu-ibu pengajian Ayubi, ayo kita jalan-jalan yuk ke Anyer, gratis. Kira nggak? Daftar semua. Ya, ya. Tadi bayarin Bukhari katanya gratis. Ya, ikut semua daftar. Ya, ya. Seatnya cuma 6 aja ya. Wah, ya ada daftar semua itu. Gratis tuh lain lagi. Tapi kalau kita memang kondisi yang Allah kasih kita seperti ini, jangan pernah mengharap seperti yang Allah berikan kepada orang lain. Ya Allah, untung banget si Fulan tuh punya laki kayak dia tuh. Ya, bisa ke sono, bisa ke sini, ya, bisa punya mobil ini, mobil ono, rumahnya cakep begini, begono, bisa kenal orang banyak. Jangan, udah biarin aja, Bu. Ya, apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Ya, karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Enggak baik menurut kita belum tentu enggak baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah kita harus paksain. Itu adalah yang terbaik buat kita. Ya, meskipun ada tidak enaknya menurut kita. Tapi di balik ketidakenakan yang Allah berikan kepada kita, suatu saat pasti Allah akan apa? Memberikan yang paling enak. Ya, enggak enaknya sekali, Bu, tapi paling enaknya berkali-kali. Enak enggak? Enak. Ya, ya Allah, Bu. Orang punya hati tenang itu enggak gampang loh, Bu. Ya, orang pengen hatinya tenang itu. Orang kalau hati tenang tidur enak. Makan enak, apalagi enak makan. Ya, makan enak sama enak makan beda enggak? Beda. Mending enak makan apa makan enak? Enak makan. Kalau enak makan pakai apa aja enak. Tapi kalau makan enak, lagi nggak enak makan enak nggak? Terbaik. Ya kan? Orang lagi nggak enak makan ditawarin apaan juga, kagak bakal nafsu. Nggak kepengen dikasih ayam opor pahit katanya. Emang ada opor pahit? Ada nggak? Nggak ada. Mulut lo yang pahit bukan opornya, ya. Lo masak opor apaan sih? Kok rasanya pahit? Nah, salahin opornya. Ya, dikasih rendang pahit katanya. Ya, dikasih durian sepet katanya, ya durian sepet katanya. Ada tuh, Bu. Ya. Tuh, baik. Jadi saya katakan ciri atau tanda orang yang hatinya enggak berkah itu enggak pernah puas dengan pemberian Allah. Ya, tuh. Kemudian wa azwajina, berikanlah keberkahan kepada pasangan kami. Ya, tuh. Jadi pasangan yang Allah berikan kepada kita tuh, Bu, yang terbaik meskipun kita lihat kurang enak. Ya, meskipun tidak enak kita rasain. Itu yang terbaik tuh, Bu. Ya, kapan sih Ustaz enaknya? Tenang aja, tunggu. Inna wa'dallahi haqqun. Ya, janji Allah pasti apa ya? Pasti benar. Ya, enggak mungkin Allah itu janjinya bohong. Ya, janji Allah itu enggak pernah dusta dan tidak pernah ada dusta Allah kepada kita. Ya, banyak yang dusta itu siapa? Manusia kepada Allah. Ya, aku kalau dikasih rezeki pengen beribadah kuat, pengen sedekah rajin. Buktinya dikasih rezeki apa? Lupa, bohong, ya, porak-porak nggak tahu, ya, seakan-akan dia itu apa ya? Dapat rezeki dari hasil usahanya itu, Bu, ya. Jadi pasangan kita juga kita minta kepada Allah biar diberikan apa? Keberkahan. Artinya apa, Bu? Suami kita yang kerja doain biar kerjaannya berkah.
ya, dapat duitnya yang halal, nggak pernah ngebohongin orang, nggak pernah nipu orang, ya, apalagi ngibulin orang, jangan. Ya, mendingan dapat duit banyak dari hasil yang halal ketimbang duit dikit dari hasil nipu. Ya Bu, mendingan mana? Mendingan banyak halal, ada dikit nipu lagi. Ya, udah dikit nipu, bohongin orang, jangan. Ya, rugi 2 kali itu. Ya, tuh, ya, kita minta pasangan kita diberikan keberkahan. Wa dzurriyyatina, yang terakhir kita minta kepada Allah diberikan keberkahan kepada siapa? Zuriyah, keturunan kita. Anak-anak kita Bu, ya, anak kalau udah punya anak dia udah gede kawin kepada cucunya, ya. Berarti kan kalau orang punya mantu namanya kepada menantunya, kan begitu, ya. Enak gak berkah itu? Enak Bu, ya. Kita tahu kan apa sih arti berkah? Berkah itu artinya az-ziyadah. Apa itu ziyadah? Bertambah. Ya, tuh. Bertambah berkah ini Bu macam-macam. Ada berkah rezeki, berkah kesehatan, berkah ketenangan, ya, tuh macam-macam. Bukan dalam masalah duit doang kita minta berkah, bukan, tapi dari segala hal. Ya, tuh. Kita kalau dikasih duit dikit merasa cukup, itu berarti berkah duit kita tuh. Ya, kenapa? Karena hati kita udah merasa cukup dan tenang dari apa yang Allah berikan. Ya, tuh. Kemudian kita minta juga kepada Allah, diajarkan oleh Nabi, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha pengasih, ya, penyayang, ya. Waj'alna syakirin, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur li ni'matika, terhadap nikmat-nikmatmu. Ya Bu, kita jadi orang harus pandai-pandai bersyukur. Ya, jangan kita mengungkapkan rasa syukur saat kita mendapatkan nikmat yang banyak, jangan. Dikit banyak kita harus apa ya? Bersyukur kepada Allah. Ya, jangan kaget itu dia. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, tuh. Jadi kita minta kepada Allah dijadikan hamba-hambanya selalu bersyukur. Kenapa Bu? Karena hamba-hamba yang bersyukur ini terhadap nikmat yang Allah berikan sangat sedikit. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Tuh. Ya, dan sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ya, kenapa Bu? Karena masih banyak di kalangan manusia itu yang mau bersyukur ketika mereka dikasih nikmat berupa materi. Ya, kita jarang ngungkapin Bu, kita dikasih nikmat sehat jarang kita ungkapin. Ya, tapi kalau dikasih harta, duit, jabatan baru itu. Padahal kenikmatan yang paling pengen kita dapati itu terutama apa Bu? Sehat. Ya, yang penting sehat meskipun duit banyak. Ya, mendingan nggak sehat tapi duit kagak ada. Nah, coba hal-hal gitu. Udah nggak sehat, duit kagak ada. Ya, duit banyak kita nggak sehat aja nggak enak. Apalagi duit kagak nggak sehat. Tuh, itu udah kuadrat berarti itu, udah berlimpah-limpah dah tuh. Ya, tuh. Musnina biha, ya, nikmat yang engkau berikan itu, ya, musnin, nah itu artinya mantap dengan nikmat yang Allah berikan itu, ya. Qabilina laha, ya, yang selalu menerima dengan nikmat yang engkau berikan, wa atimmaha alaina, dan juga sempurnakanlah nikmat-nikmat itu kepada kami ya Allah. Tuh. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi, kita minta kemaslahatan hidup, ya. Tuh, bisa kita baca Bu, ya. Ini namanya doa yang maksurat. Arti maksurat adalah doa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, hadis yang selanjutnya, ya, yaitu hadis tentang permohonan perbaikan dalam segala urusan.
Kalau tadi doa kemaslahatan hidup, kalau yang bawahnya adalah doa perbaikan dalam segala urusan. Ya, kita minta segala urusan kita apa? Mendatangkan kebaikan. Ya, urusan kita kan banyak gak di dunia? Banyak. Ya, apa doanya? Nabi ajarin. Allahumma ya Allah, aslih li dini. Perbaikilah agamaku. Alladzi huwa ismatu amri. Karena ini menjadi pegangan untuk segala urusanku. Ya. Jadi agama nih Bu, kalau orang punya agama, urusan-urusan yang di jalan itu akan mengikuti ajaran Al-Qur'an dan hadis. Ya. Ada orang urusannya banyak tapi nggak punya agama. Ada agama aja kadang dia berani nentang. Ya, apalagi nggak punya apaan? Nggak punya agama. Ya, nah ini kita minta, ya Allah, perbaikilah agamaku, alladzi huwa ismatu amri, yang ini menjadi pegangan aku. Tuh, ya. Wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah duniaku. Kenapa? Allati fiha ma'ashi, karena dunia ini adalah tempat kami menjalankan hidup. Ya, jadi hidup kita di dunia ini untuk mencari bekal. Ya, bukan untuk ngapain? Berleha-leha. Bukan untuk bersenang-senang, tapi dunia ini adalah memang tempatnya kita untuk capek-capek. Ya, kalau nggak mau capek silakan tidur di kamar 1 kali 2 meter. Ya, kalau udah nggak mau capek, ya orang di dunia ini ngapain aja capek. Orang belajar mah nggak capek, capek. Hah? Tidur aja capek. Ya kan? Ibu menjadi pendamping suami mah nggak capek? Capek. Ya, itu tadi itu. Orang banyak duit aja capek gak? Capek. Capeknya ngapain orang banyak duit? Mikirin. Ya, duitnya dihitung mulu, ntar dihitung, capek ngitung duit mulu. Ya, ngapain? Takut diambil tuyul? Ya kan? Tuh, nggak ada yang nggak capek urusan dirinya tuh, ya. Selanjutnya wa aslih li akhirati, dan perbaikilah untukku akhiratku. Allati fiha ma'adi, karena akhirat itu adalah tempat kembali aku. Ya, jadi akhirat kita akan kembali. Ya, dunia sementara, akhirat selamanya. Ya, tuh. Jadi dunia ini Bu nggak lama kita nungguin. Ya, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Ya, cepet 10, cepet 20. Enggak ada yang sampai 200, ada enggak? Enggak ada. Umat Nabi Muhammad enggak ada yang umur 200 tahun, enggak ada. Belum nemuin saya. Ya, udah 70 aja udah pada petet-petet. Ya kan? Iya, udah pada 70 petet-petet, ya. Nah, pena itulah manusia itu punya keterbatasan. Kenapa buat petet-petet ya? Capek. Ya kan? Orang tuh kalau capean pasti bakal kelihatan apa ya? Lemah. Ya kan? Karena ada lagunya tuh Ebit, kata apa kata Ebit itu? Kau nampak tua dan lelah. Ya kan? Iya tuh ada lagunya Ebit G.A.D kan? Bakar matahari tuh. Karena di senter matahari, ya kan? Kena debu, hujan kehujanan, panas kepanasan. Gimana nggak petet? Ya kan? Pasti petet itu. Beda sama orang yang terawat. Ya kan? Tapi kan perawatan perlu apa ya? Perlu uang, perlu biaya, Bu. Nah, iya. Ya. Bagi kita mendingan buat beli beras, bagi mereka yang uangnya lebih mendingan buat apa? Perawatan. Ya. Tapi anak-anak sekarang, Bu, ya Allah, saya dengar laporan dari guru-guru. Anak-anak perempuan sekarang aja SD udah pada bawa make up ya. Benar tuh? Allah, saya kaget. Ya. Kelas sekian masih MI, masih SD udah pada bawa make up ngaca sebelum gurunya datang ya. Aduh, saya bilangin. Ya. Baik. Kenapa ya? Ya. Kenapa, Bu? Karena yang mereka ingin tampakkan itu penampilan, ya, muka, ya. Yang dipoles pasti muka, bukan yang lain ya.
Kenapa muka bukan yang lain? Karena yang kelihatan muka. Ya, kalau bahasanya dalam kitab tafsir Jalalain, kenapa tuh? Ya, fa'akim wajhaka. Ya, hadapkan wajah kamu. Kenapa kok muka yang disuruh? Li'annal wajh asyrafu a'dha. Ya, karena yang namanya muka itu adalah bagian yang paling apa ya? Yang paling mulia. Orang kentut yang malu apa nih? Ini nggak malu. Tut, malu apa nih? Pasti mukanya. Ya, nggak ada orang buang angin yang malu pantatnya tutupin gitu pantatnya enggak. Pasti apa ya mukanya yang tutupin. Ya, tuh. Kemudian waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan jadikanlah ya Allah kehidupan yang aku jalani ini bertambahnya kebaikan-kebaikan tuh. Ya, jadi kehidupan yang kami jalani setiap waktu, setiap menit, setiap detik semuanya kebaikan tuh yang kita minta kepada Allah. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian yang aku jalani ini rohatan. Ya, rohatan artinya itu suatu rohah, suatu istirahat li min kulli syarr, dari segala perbuatan yang tidak baik. Artinya apa, Bu? Kita berdoa, ya Allah, kalau hidup ini bakal mendatangkan dosa, mendingan matiin. Ya Allah, kalau mati ini lebih baik untukku, matikan. Itu boleh. Kenapa? Karena kita berlindung kepada Allah agar kehidupan kita ini benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu doa yang diajarkan Nabi ketika kita ingin apa? Perbaikan dalam segala urusan kita. Ya. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ya keinginan kita ini dengan kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Ibu-ibu sekalian, saya kira cukup dulu dah dua hadis ya, dua doa yang kita baca, tinggal kita mau amalin atau enggaknya. Ya, kita amalin, lihat buku boleh. Ya, fotokopi tempel di depan tempat kita sholat, tiap hari kita baca, boleh gak? Boleh. Ya, diperbesar tulisannya ini, bilang tukang fotokopi, Bang, perbesar gitu. Ya, tempel udah. Insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang mendatangkan manfaat bukan hanya buat diri kita, tapi untuk keluarga kita, baik istri kita, suami kita, anak kita, menantu dan semua keluarga kita yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanya silakan.